Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihdanul Ihwan, semester 3 non-reguler dengan nomor NPM 7420119076 yang didoseni oleh Prof. Haji Heni Nurayani SHMH dan asisten dosen Dr. M. Rendi Aryadi SHMH. Pembelajaran 9. Dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dalam rumusan pasal-pasal yang dapat disimpulkan, beberapa perbuatan yang mengakibatkan beberapa aturan di pidana dilanggar. 2. Di mana perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. 3. Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara tersebut harus secara sekaligus bersamaan, dan diantaranya ketiga pengertian tersebut yang paling penting adalah yang nomor 1 karena menyangkut perbuatan. Pengaturan perbarengan atau gabungan TP diatur dalam buku KUHP bab 6 pasal 6371. 1. Pembarengan peraturan konsensus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. 2. Perbuatan berlanjut atau protected handling diatur dalam pasal 64 KUHP. 3. Perbarengan perbuatan atau konsensus realis diatur dalam pasal 6571 KUHP. Konsensus idealis dan konsensus realis adalah bentuk konsensus murni, sedangkan protected handling adalah bukan konsensus murni. Bentuk konsensus murni dibagi dua. 1. Pembarengan pembuatan. Konsensus idealis adalah absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan, yaitu dalam pasal 63 ayat 1 KUHP. 2. Perbarengan perbuatan konsensus realis adalah kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan yang dengan pelanggaran dengan pelanggaran, yaitu dalam pasal 6571 KUHP. Bentuk konsensus tidak murni. Perbuatan berlanjut atau forgetting handling, yaitu 1. Ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. 2. Diantaranya perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. 3. Tidak pidana yang dilakukan harus sejenis, diatur dalam pasal 64 ayat 1 atau 3 KUHP. Untuk konsensus realis, baik yang berupa kejahatan ataupun pelanggaran yang diadili pada saat berlainan berlaku pasal 71 KUHP. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan. 2. Pada tanggal 5 Februari 2007 melakukan pencurian. 3. Pada tanggal 10 Maret 2007 melakukan pencurian. Dalam hal ini, karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang ke-1 saja, pembunuhan, yang diajukan ke hakim sudah memutuskan pidana tersebut ditambah 1/3. Maka perkara selanjutnya hakim hanya memutus atau menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja. Tetapi apabila dalam perkara ke-1 hakim belum menjatuhkan pidana terberat atau terberat lebih 1/3-nya, vonis kedua dapat dijatuhkan pidana terberat ditambah 1/3-nya. Pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian, yaitu rumus ketiga. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus, tetapi dalam praktek jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka konsensus berbicara tentang 1. Pemidanaan dalam tindak pidana. 2. Stase atau sistem pemidanaan yang meringankan, namun menurut sistematika KUHP membuktikan.